Baik, kita akan lanjutkan video berikutnya, yaitu video tentang penghilangan produksi nullable. Jadi seperti yang sebelum-sebelumnya, nullable itu nilainya empty, nilainya kosong, kemudian nilainya tidak ada. Jadi kita hilangkan untuk menghindari pemanfaatan yang tidak perlu. Baik, di sini kita lihat nilai nullable disimbolkan menggunakan imove ya, seperti yang di bab-bab berikutnya itu ada istilah imove. Kemudian di sini kita lihat fungsi dan nilai dari nullable ini karena tidak ada, maka kita buang. Contoh yang pertama, S menurunkan BC A variabel, A di mana menurunkan nullable. Jadi ketika A menurunkan nilai kosong, maka A-nya kita buang. Jadi A-nya kita buang. Karena A-nya kita buang, maka A di sini juga ikutan kita buang. Karena ini tidak ada nilainya, tidak menghasilkan turunan seperti hukum di penghilangan yang useless ya. Jadi dia harus mencapai terminal, maka karena ini tidak mencapai terminal, kita buang juga. Oke, jadi hanya satu-satunya memproduksi terminal B, C, D. Oke, itu selesai untuk soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2, kita bandingkan dengan soal nomor 1. Karena A ini tidak satu-satunya yang menghasilkan BD saja, dia juga menghasilkan nullable, maka tidak boleh kita coret seperti di nomor 1. Ya, misalkan itu dibuang, oh nggak bisa, karena ini ada menghasilkan BD. Misal nih, kita jabarkan, A ini menghasilkan 2, di mana A menghasilkan BD variabel dan A yang menghasilkan nullable. Jadi A menghasilkan ini atau ini. Jadi ada 2 bisa dipilih. Kita lihat, kita asumsikan ketika A menghasilkan BD, maka A-nya itu nggak boleh dibuang karena menghasilkan terminal. Jadi kita tulis BC, di mana A yang nilai kemungkinan ya, nilai logika kemungkinan itu kan kalau ada 2 kemungkinan dia menghasilkan 2 ya. Berarti A menghasilkan BD atau A yang menghasilkan E. Kita asumsikan saja A yang menghasilkan BD, maka A-nya tetap ada. Oke, D-nya kita ambil. Atau ketika kita asumsikan A menghasilkan nullable ini, maka kita harus buang dia. Ketika kita buang, maka prosesnya sama dengan di nomor 1. A-nya kita buang. B, C, D. A-nya kita buang, yang ini kita coret. Tetapi yang menghasilkan BD masih ada, maka A menghasilkan BD. Gitu ya. Jadi ini yang A kemungkinan nilainya BD, yang ini kemungkinan A-nya nullable. Itu. Jadi kalau yang A menghasilkan BD masih kita tulis di sini, tapi A yang menghasilkan nullable seperti di nomor 1 kita coret. Gitu ya, teman-teman. Baik, kita menuju ke contoh soal nomor 3. Ya, contoh soal nomor 3. S punya 2 turunan, A variabel atau B variabel. A punya turunan terminal, A yang berikutnya punya turunan nullable. Nah, ini kan kasusnya sama sebenarnya. Di sini itu kasusnya sama dengan ini, hanya ini dijabarkan, kalau yang ini digabung. Gitu ya. Coba kita selesaikan bersama. Di sini kita selesaikan bersama. Oke, S punya turunan apa? Kita lihat, S punya turunan D terminal A. A yang menghasilkan BC, maka A-nya ada. Gitu ya. Tetapi kalau di sini A yang menurunkan nullable, maka A-nya kita buang. Ini. Jadi atau seperti ini ya. Atau D. Ini kan sama. A nilainya ada, A nilainya kosong. Atau BD, B hanya punya turunan C, maka dia langsung saja kita tuliskan. Tidak kita papain, ya. Kemudian A yang punya turunan BC tetap kita tulis, tetapi A yang punya nullable kita coret. BC-nya tetap kita masukkan. Ya, lebih mudah dipahami ya. Daripada yang nomor 2 mungkin agak bingung, tapi nomor 3 mungkin karena real tertulis, dia jadi lebih mudah dirunut. Baik, kita yang nomor berikutnya, ini bukan 5, ini S ya. Baik, kita yang berikutnya ini agak panjang karena kemungkinannya banyak, di mana C menghasilkan 2, ada isi dan ada nullable. B juga menghasilkan 2, isi dan nullable.
Di mana D di sini masih ada nilai kemungkinan turunan, yaitu determinal. Oke, berikutnya kita satu persatu kita bahas kemungkinannya. Kemungkinannya apa saja? Oke, baik. Kita lihat S yang punya turunan A, B, A, C. A, B, A, C. Berarti kita punya berapa kemungkinan? Kita ada 3 ya. Ada 1, 2, 3. Ada 3 kemungkinan yang bisa diturunkan. Sebentar, ya. Ada 3 kemungkinan. Di sini A punya turunan ini punya turunan 2, ini punya turunan 2. Kita lihat A yang punya turunan B, di mana kita asumsikan B-nya itu terminal, maka A-nya ada. Kita perhatikan coba. B yang punya turunan kita asumsikan ada juga, biar turunan B terminal, maka B-nya ada. Kita pakai teori kemungkinan ya. Teori random ya, kita teori acak. Jadi teori kombinasi ya. Teori kombinasi itu nanti coba kita biar lebih mudah untuk memahaminya. Kemudian C punya turunan apa? C punya turunan, anggaplah kalau ini ada, maka ini anggaplah ada dulu biar gampang. C ada, nilainya D punya turunan determinal, maka C-nya kita tulis. Oke, ini kemungkinan untuk nilai yang ada semua. Atau kita punya kemungkinan turunan yang lainnya. Misal ini terus di bawah aja ya. Kita terus di bawah. S menghasilkan turunan A, B, A, C. Atau A-nya masih kita anggap ada, B-nya masih kita anggap ada, nilainya B terminal, tetapi C-nya kita anggap nullable. C menghasilkan yang nullable, maka kita anggap kosong. Kemudian ini kan kombinasi 2 variabel ya, kita acak ke B dan A. Ini kombinasi 2 variabel, ini kombinasi 3 variabel. Kita lihat yang 2 variabel berikutnya. Berarti kalau ada AB, kemungkinan di sini ada apa? AC. Oh iya, coba kita lihat. A-nya kemungkinan nilainya adalah ada, B-nya kemungkinan kita anggap nullable, berarti kosong. A terminal kita tulis. C-nya kita anggap nilainya ada. C menghasilkan D menghasilkan ini, maka C-nya ada. Atau apalagi kira-kira di kombinasinya? Berarti kombinasinya ada AB, ada AC, kemudian BC gitu ya. A-nya kita anggap bahwa B-nya nullable, C-nya nullable, maka A-nya hilang. Oke. B-nya kita anggap ada, terminal. C-nya kita anggap ada, terminal D juga. Oke. Dari kombinasi 1, 2, 3 untuk ngecek biar bener ketinggalan atau enggak gitu ya. A, B, C kombinasi ini berarti ada AB, ada AC, ada BC. Berarti kombinasi itu udah selesai semua gitu ya. Oke, kemudian atau kita lanjutkan ke 2 kombinasi yang nullable, kombinasi yang hilang. Ini 1 kombinasi variabel yang hilang. Kalau sebelah sini kita kurangi lagi menjadi 2 kombinasi yang hilang atau 1 variabel yang ada turunannya. A, anggaplah kita masih ada turunannya, B ini, C-nya ini, maka A-nya ada. B-nya nullable, C-nya nullable, hilang. Atau A-nya, B-nya nullable, C-nya nullable, maka A-nya tidak ada. B-nya punya turunan terminal, maka B-nya ada. B, A. C-nya kita anggap nullable, maka C-nya tidak ada. Oke. Kemungkinan berikutnya, A-nya masih nullable, B-nya kita anggap nullable, tapi C-nya kita anggap ada. C, D besar, D kecil. Maka ini A, ini C. Atau, nah masih ada lagi, belum selesai. Lihat ya, ini 2 kombinasi, ini
2 kombinasi hilang atau satu yang ada. Ini kebalikan. Nah, atau kalau sudah 3 variabel ada, 2 variabel ada, 1 variabel ada, maka di sini berarti 0 variabel. A kita anggap B-nya nullable, C-nya nullable, berarti A-nya tidak ada. B-nya dianggap B-nya dianggap nullable, juga B-nya tidak ada. C-nya dianggap nullable, ini juga C-nya tidak ada, maka ini. Oke. Ini kebalikan dari sini. Ini A-nya ada, B-nya ada, C-nya ada. Ini ABC-nya tidak ada. Ya. Lalu ini AB, AC, BC. Ini A, B, C. Ini berarti kombinasi. Ini sudah ada semua. Kita lihat yang ke bawah, yaitu A menurunkan BC. B-nya kita anggap ada, maka B-nya ada. C-nya kita anggap menurunkan D, maka C-nya ada. Atau B-nya kita anggap ini terminal B kecil, B-nya ada, C-nya kita anggap nullable, maka C-nya tidak ada. B-nya kita anggap nullable, berarti dia hilang, tetapi C-nya kita anggap menurunkan D, maka C-nya ada. Oke. Kita anggap B-nya nullable, C-nya nullable, maka di sini tidak ada. Gitu loh. Ya, berarti ini nggak perlu ditulis. Nah, karena C-nya nullable, B-nya nullable. Tuh. Yang berikutnya, B punya turunan apa lagi? B punya turunan B kecil. Biarkan saja kita tulis. Yang B-nya itu ini kita hilangkan. Berarti C-nya kemudian kita tulis yang isi saja D. Tidak cukup. Kemudian ini D-nya saya tulis di sini, D punya turunan D kecil. Ya. Jadi di bawah ini ya, harusnya ya. Di bawah ini harusnya D punya turunan D kecil. Ya. Gitu. Jadi ya ini kita tidak mengganti apapun tapi menghilangkan nilai ini. B yang menghasilkan nullable kita buang, C yang menghasilkan nullable kita buang. Jadi B, D, kemudian di sini D kecil. Ya, begitu ya teman-teman. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.